Olahraga Disdikpora Kabupaten Pangandaran, yaitu Bapak Armandani Ismaya SPD, yang telah terhubung bersama kami melalui via Zoom meeting. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Ya, apa kabar Bapak? Pak Arman. Alhamdulillah, sehat Mas, sehat. Ya, mudah-mudahan sehat selalu Pak Arman ya. Baik Pak Arman, boleh dijelaskan ini bagaimana langkah Disdikpora mempromosikan dan juga melestarikan olahraga tradisional itu sendiri? Baik Mas, untuk kegiatan olahraga tradisional itu sudah menjadi agenda tahunan dari bidang pemuda dan olahraga. Berawal itu dari olahraga tradisional yang selalu dipertandingkan di tingkat provinsi. Jadi di tiap kabupaten, khususnya di Kabupaten Pangandaran, mengadakan seleksi, mengadakan pertandingan-pertandingan yang dilaksanakan dari awal, dari tingkat gugus, kemudian dari tingkat kecamatan, dan yang menjuarai di tiap kecamatan berhak untuk mewakili kecamatannya di tingkat kabupaten. Dan olahraga tradisional ini untuk anak usia sekolah dasar. Baik. Ya, kalau boleh tahu Pak Arman, ini apa yang menjadi alasan munculnya pelestarian olahraga tradisional itu sendiri, yang tadi telah dikatakan bahwa akan ada beberapa pertandingan dari tingkat daerah menuju seterusnya. Seperti apa Pak? Ya, ini untuk mensiasati juga pada pola bermain anak-anak, khususnya di tingkat dasar. Jadi sekarang banyak ketertarikan mereka dengan gadget, banyak bermain HP. Jadi dengan adanya olahraga tradisional itu untuk gerak dasar mereka semakin lebih bisa dikembangkan lagi, dan yang paling utamanya melestarikan melestarikan olahraga tradisional yang pada zaman dulu kita sudah melaksanakan, tapi anak-anak zaman sekarang kadang ada yang belum paham dan belum pada tahu gitu. Baik, jadi besar harapan untuk terus melestarikan kepada para pihak yang tadi yang di tingkat sekolah dasar Pak Arman ya. Baik, selanjutnya sejauh ini program dan juga implementasi apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah dan dinas Dispora itu sendiri, khususnya dalam olahraga tradisional dan juga mencari serta mengembangkan bibit-bibit atlet. Baik, dalam hal ini di Kabupaten Pangandaran sudah ada Kormi. Jadi untuk olahraga tradisional ini ada berbagai dari tahapan usia, dan selanjutnya dasarnya ini dari anak-anak sekolah dasar. Kemudian di Pangandaran selalu diberdayakan setiap tahunnya itu ada di kegiatan Milangkala, yaitu di ulang tahun Kabupaten Pangandaran, biasanya di bulan November. Nanti bibit-bibit ini kan bisa dikembangkan lagi untuk di Kormi untuk ajang yang selanjutnya gitu. Baik. Ya, terkait respon yang diberikan oleh masyarakat Pak terkait olahraga tradisional ini seperti apa? Baik, khususnya dari para orang tua siswa itu sangat mendukung sekali, sangat antusias sekali, mendorong putra-putri mereka untuk lebih giat lagi, untuk lebih memahami olahraga tradisional, karena di olahraga tradisional itu banyak terkandung pelajaran-pelajaran yang benar-benar bisa menambahkan tingkat percaya diri mereka, kemudian memupuk rasa solidaritas, sportivitas, dan olahraga tradisional ini bisa dilaksanakan di luar sekolah. Jadi permainan-permainan anak-anak tidak terlalu bergantung dengan gadget, dengan HP, dengan game-game gitu. Baik. Ya, jika boleh kami bertanya Pak Arman terkait tanggapan ataupun opini dari Pak Arman itu sendiri, sejauh mana kendala yang dirasakan mengingat sekarang ini generasi muda mungkin cenderung belum mengetahui beberapa cabang olahraga tradisional ini, dan adakah solusi yang sudah dilaksanakan Pak Arman? Ya, baik Mas, jadi kami dari Disdikpora itu bekerja sama dengan KKG tingkat Kabupaten Pangandaran. Kita selalu mensosialisasikan di tiap sekolah, kemudian kita mengadakan event juga, dan
ada pertandingan antar kecamatan yang pesertanya itu dari masyarakat sekabupaten Pangandaran. Jadi dari tahun ke tahun itu lebih banyak memahami dan lebih banyak mengetahui tentang sekarang itu kalau olahraga tradisional ada pertandingannya gitu. Jadi masyarakat itu lebih senang lagi gitu. Baik. Ya, sejauh mana Pak pemerintah Kabupaten Pangandaran ini melibatkan komunitas maupun lembaga-lembaga terkait mengingat ini berupaya bersama-sama melestarikan olahraga tradisional ini Pak? Baik ya, dari pemerintah kabupaten sendiri alhamdulillah dukungan dari Bapak Bupati, seluruhnya elemen Kabupaten Pangandaran di pemerintahannya sangat mendukung untuk kegiatan pelaksanaan olahraga tradisional ini. Jadi dengan tiap tahunnya itu dimasukkan ke agenda resmi kabupaten dalam acara Milangkala untuk ngareah-reah bahasanya, untuk mengisi kegiatan acara ulang tahun di Kabupaten Pangandaran. Baik. Sebelum dilaksanakan pertandingan dan juga penjaringan beberapa atlet, apakah dilakukan sosialisasi Pak Arman dari pihak pemerintah Kabupaten Pangandaran kepada seluruh lapisan masyarakat yang nantinya bisa mengikuti pertandingan ini Pak? Baik, untuk ke atletnya sendiri itu kan dari kalangan sekolah dasar. Jadi sudah pada mengetahui dan sudah sangat paham dengan kegiatan olahraga tradisional ini. Jadi untuk kami sebagai pelaksana di tingkat kabupaten dengan memberikan semacam edukasi dan memberikan semacam pengumuman juga ke masyarakat. Jadi pas pertandingan olahraga tradisional di tingkat kabupaten itu alhamdulillah bisa meriah dengan banyaknya penonton, dan kita di Kabupaten Pangandaran sebagai kabupaten wisata jadi bisa menarik minat wisatawan juga yang dari luar kota yang bisa kebetulan main di sana melihat kegiatan-kegiatan olahraga tradisional ataupun yang sengaja datang ke Pangandaran ingin melihat pelaksanaan kegiatan olahraga tradisional yang di Pangandaran sendiri insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei. Baik. Pak Arman, sebagai Kabid Pemuda dan Olahraga Distikpora Kabupaten Pangandaran, bagaimana penilaian Pak Arman ini terhadap efektivitas program-program yang membina bibit atlet di Pangandaran, mungkin khususnya dalam tingkat kecamatan, terus juga kabupaten, nasional maupun internasional, Pak? Seperti apa? Siap, Kabupaten Pangandaran sendiri sekarang mulai berbenah, dan alhamdulillah di tahun sekarang itu kita sudah mempunyai lapangan sepak bola yang layak untuk bisa digunakan, ada stadion sudah ada, dan alhamdulillahnya kita sudah punya 2 GOR yang bisa dilaksanakan untuk pembinaan dan pembibitan. Jadi kita sekarang tidak terbentur dengan sarana lagi, karena untuk kedepannya insya Allah untuk semua cabur diupayakan kita harus ada di Pangandaran. Jadi untuk event baik itu olahraga tradisional atau event yang lebihnya lagi misalnya untuk porprov dan untuk persiapan itu insya Allah kita siap gitu. Dan dari tahun kemarin itu Kabupaten Pangandaran melaksanakan sebagai tuan rumah itu untuk porprov sendiri. Tuan rumah kemarin itu balap terjun payung di Pangandaran, karena kita punya bandara yang representatif untuk dilaksanakan itu. Selam laut, kemudian ada dayung juga, dan pacuan kuda. Kita udah punya lapangan pacuan kuda yang langsung berhadapan dengan pantai, jadi view-nya itu enak gitu, Mas. Baik. Berkaitan kembali dengan olahraga tradisional, menarik sekali Pak Arman, ya. Di mana kita ketahui ini menjadi salah satu upaya untuk melestarikan juga budaya yang ada. Ini apakah boleh dijelaskan kembali, apakah olahraga ini dari tiap tingkatan itu ada pertandingannya Pak, atau bahkan sampai internasional ini berencana untuk diadakan, atau seperti apa Pak? Ya, untuk kedepannya di tingkat dasar, di tingkat sekolah dasar kita cuma sampai di tingkat provinsi saja, Mas. Tapi untuk di jenjang yang umumnya kita dilaksanakannya itu satu seperti porprovnya Kormi gitu. Kita ada. Jadi satu
dari berbagai provinsi dilaksanakan lagi. Dan mudah-mudahan untuk kegiatan olahraga tradisional itu kita bisa go internasional. Jadi semakin banyak lagi warga yang dari luar negara sekalipun mengenal ini kebudayaan Indonesia gitu. Ini olahraga tradisional dari Indonesia. Ya, amin. Kita doakan mudah-mudahan rencananya bisa berjalan lancar, Pak. Mudah-mudahan juga olahraga tradisional ini bisa seterusnya dikenal jauh lebih lagi, Pak, oleh masyarakat, khususnya di kancah negara. Baik, Pak Arman, kalau boleh tahu, adakah sebuah kerjasama khusus ataupun lembaga yang dikaitkan melalui misalnya pemerintah ataupun lembaga di tingkat nasional maupun internasional untuk senantiasa memupuk dan juga membimbing para bibit atlet yang ada di Kabupaten Pangandaran, Pak? Siap, dalam olahraga tradisional khususnya kita cuma berhubungan dengan Dispora Jabar saja karena sampai saat ini kita belum ada link ataupun event apa yang di luar Dispora. Jadi kegiatannya ini ya kita mengikuti dari Dispora Jabar saja gitu, Mas. Baik. Ya, untuk selanjutnya kalau boleh dijelaskan Pak Arman, bagaimana strategi yang diterapkan pemerintah Kabupaten Pangandaran, khususnya Dispora, untuk mengintegrasikan olahraga tradisional dengan program pembinaan atlet yang lebih umum di Pangandaran, Pak? Baik, untuk sasarannya kita mulai dari dasar, dari sekolah dasar itu kita mulai pembiasaan olahraga gitu. Jadi kemudian di tingkat sekolah menengahnya dan sekolah atasnya kita banyak tergabung dengan klub-klub di bawah Pengcap di naungan KONI. Jadi alhamdulillah di Pangandaran kita semakin gampang untuk melaksanakan koordinasi dengan berbagai Pengcap. Kemudian alhamdulillah dengan hadirnya Bapopsi juga sangat membantu. Jadi bisa berkaitan antara Bapopsi untuk olahraga prestasi pelajar dan dengan KONI sendiri untuk prestasi yang usia umurnya lebih umum lagi gitu tingkatannya, Mas. Baik. Selain peserta yang dapat mengikuti olahraga tradisional ini, lantas bagaimana sekarang pelatih, Pak? Pelatih yang harus mendidik para atlet ini, apakah dijaring dari lembaga khusus ataupun para pelatih ini merupakan seniman-seniman, Pak, yang ada di Kabupaten Pangandaran? Baik, siap, Mas. Untuk pelatih sendiri, di tahun 2023 kemarin Kabupaten Pangandaran sudah melaksanakan kepelatihan untuk olahraga tradisional. Jadi pelatih-pelatih yang melatih di tiap sekolah itu kita ambil, kita kasih lisensi, kita didik dengan mendatangkan pemateri-pemateri dan instruktur-instruktur yang dari Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah untuk 10 kecamatan itu kita terbagi di tiap kecamatannya sudah mempunyai pelatih yang berlisensi. Baik. Jadi sudah diterapkan pembinaan dan juga BIMTEK mungkin untuk para pelatih yang nantinya akan melatih para atlet, Pak Arman, ya. Sejauh program yang telah dilaksanakan, adakah sebuah evaluasi, Pak, mengingat tadi yang sempat disinggung oleh Pak Arman bahwa di bulan November ini akan ada pertandingan. Evaluasi apa yang bisa dijadikan pelajaran, Pak? Baik. Untuk di Kabupaten Pangandaran sendiri, jadi terdiri dari 10 kecamatan. Jadi untuk tuan rumahnya kita bergiliran di tiap kecamatan. Jadi kita melihat hal kemarin dari kecamatan yang sudah untuk menjadi tuan rumah di tingkat kabupaten itu, kita melihat apa kekurangannya gitu. Jadi setiap tahun kita bisa semakin berbenah untuk bisa lebih sempurna lagi pelaksanaannya. Baik. Untuk rencana ke depan, Pak Arman, bagaimana rencana rencana dari Disdikpora Kabupaten Pangandaran ini dalam mengoptimalkan upaya pelestarian olahraga tradisional serta pembinaan bibit atlet sebagai bagian dari pembangunan olahraga di daerah Kabupaten Pangandaran, Pak Arman? Baik, di Kabupaten Pangandaran itu kita Disdikpora ya, jadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, kita masih tergabung dengan pendidikan. Jadi kita berkoordinasi dengan bidang sekolah dasar dengan bidang sekolah menengah. Jadi kita akan memasukkan olahraga tradisional itu sebagai muatan lokal di setiap sekolah. Jadi ada jam khusus, jam wajib lah buat anak-anak untuk lebih memahami ini, karena nomor-nomor di olahraga tradisional itu kan banyak juga gitu, Mas, kan
walaupun yang dipertandingkan di tingkat provinsi cuma 5 gitu, cuma Dagongan, Egrang, Tarumpah, Adang, kemudian Sumpitan. Tapi kan ada lagi lari balok, kemudian boy-boyan, ada baren, malahan ketepel gitu ada lagi. Jadi kita akan mencoba berkolaborasi dengan bidang-bidang yang mempunyai kewenangan untuk ke sekolah-sekolah biar olahraga tradisional ini lebih banyak digemari lagi oleh anak-anak. Baik, terakhir singkat saja Pak Arman terkait harapan yang menjadi impian dari Pak Arman itu sendiri terkait olahraga tradisional ini seperti apa, Pak? Baik, harapan kami sendiri untuk di Kabupaten Pangandaran semoga bisa menjadi menjadi inspirasi untuk menjadi daya tarik lagi lah untuk para wisatawan datang ke kabupaten kami, bisa melihat pemandangan, view pantai, dan kemudian bisa lebih mengenal lagi olahraga tradisional. Dan mudah-mudahan Kabupaten Pangandaran bisa kembali melanjutkan tren meraih juara. Dan alhamdulillah di tingkat provinsinya Kabupaten Pangandaran selalu ada 1 nomor atau 2 nomor yang mendapat medali emas. Baik. Dan untuk tahun sekarang mudah-mudahan yang rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta pada bulan Agustus, mudah-mudahan Kabupaten Pangandaran bisa lebih melejit lagi, bisa lebih melesat lagi meraih juara. Baik, ya terima kasih Pak Arman atas waktunya. Mudah-mudahan semuanya lancar Pak, sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, informasi lain